Mana Pak Lurah? Orang yang perokok. Ya Pak. Mas, masuk lagi Mas. Ya, oke. Ayo. Satu. Iya, 1, 2. Mas. Ya, jadi lumbung kelurahan ini berhasil menghimpun suara gitar, mengalunkan melodi tentang cinta. Baik, selamat pagi saudara sekalian. Selamat datang kepada Bapak Sekda Semarang, Bapak Isan, teman-teman mewakili Bapak Hadi dalam acara Thomas Care Semarang Indah Peduli. Selaku perwakilan dari panitia, demikian juga ada Ketua LPMK Kelurahan Thomas, Bapak Nasihin.
serta seluruh masyarakat Kelurahan Tawangmas dan Kerobokan yang hadir. Dan sesuai dengan kondisi yang saat ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, memang kalau kita lihat bahwa banyak dampak negatif yang terjadi di sana, royong menuju Indonesia Maju. Hal ini tepatlah kiranya pada hari ini kita bertemu, dan tentu ini adalah satu berkat dari Tuhan yang mengizinkan kita semua dapat bertemu pagi hari ini. Baiklah, kita demikian pembukaan yang sudah kita lakukan, dan untuk selanjutnya kita masuk ke dalam acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama menghadiri acara yang sungguh sangat luar biasa ini, yaitu penyerahan bantuan dari Tawangmasker kepada Lumbung Kelurahan Tawangmas. Itu semua adalah berkat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkenan untuk bisa menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara kami pada pagi hari ini, dan juga Bapak Fajar Inawan yang juga berkenan hadir untuk bisa menghadiri acara kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami selaku panitia dari Tawangmasker akan sedikit memberikan sedikit memberikan cerita kepada Bapak Sekda, bahwa Lumbung Tawangmas ini pertama kali digagas oleh warga kami, warga Tawangmas, yang dimotori oleh beliau Bapak Dedi Gunawan. Beliau punya unek-unek, kemudian menyampaikan kepada Bapak Lurah kita, Bapak Yoga, untuk bisa membuat sebuah lumbung yang ada di Kelurahan Tawangmas, karena sesuai himbauan dari Bapak Wali Kota Semarang bahwa semua kelurahan agar ketika pandemi COVID-19 ini bisa untuk membuat sebuah lumbung yang nantinya bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan di wilayah kelurahan masing-masing. Dari Bapak Dedi inilah kemudian muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah lumbung Kelurahan Tawangmas. Beliau tidak hanya menjadi pionir, tetapi beliau juga langsung menyumbang, ya, sebagai rangsangan untuk pengusaha yang lain, langsung menyumbang berupa beras 5 ton, ya. Luar biasa. Ya. Kemudian dari Bapak Dedi inilah juga mengajak ada satu orang, yaitu Bapak Bambang Yudi, juga sama menyumbang 5 ton beras kepada lumbung ini.
Sehingga dari modal awal 10 ton inilah akhirnya kami bergerak membentuk panitiaan dan akhirnya bisa mengajak pengusaha yang lain, sehingga total kami bisa mengumpulkan sekitar 4.110 paket yang sudah ada di lumbung kami, kalikan 75.000 per paket, sehingga kalau kita total dananya sekitar 308.250.000 rupiah. Dari anggaran yang ada ini, dari lumbung yang ada ini 4.110 ini kita tidak bagikan langsung Bapak. Jadi kita pertama ini kita 1.000 dulu, 1.000 pada bulan Juni, dan nanti insya Allah 4 kali, Juni, Juli, Agustus sama September, sehingga nanti tidak kosong lumbung kami. Karena kami yakin setelah bulan Juni ini bantuan dari mana-mana itu semakin menipis, maka kami sudah berpikir ke belakang, berpikir ke depan, bahwa kalau bantuan yang lain sudah menipis, mungkin kami masih punya cadangan pangan untuk bisa kita sampaikan sampai bulan September tahun 2020. Itu harapan kami. Kemudian kami mengambil pas 1 Juni ini karena 1 Juni ini adalah hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila inilah karena Pancasila di Indonesia yang bisa menyatukan seluruh umat di Indonesia. Karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain, sehingga pada momen 1 Juni inilah kita bisa bersatu, kita bisa bersama-sama untuk saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin juga bisa menerima bantuan daripada orang-orang yang beruntung di sekitar kita. Ini harapan kami, 1 Juni inilah momen yang pas bagi kami untuk bisa kita bersama-sama bergerak dari wilayah Semarang Indah, dari wilayah perkampungan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, kami nanti mohon izin juga kita akan melepas burung merpati sepasang dan juga burung emprit 19. Harapan kami dengan melepas 2 burung merpati, yang kita tahu bahwa burung merpati adalah lambang perdamaian. Jadi lambang perdamaian di antara kita semua, persahabatan di antara kita semua, sehingga kita bisa saling gotong royong untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan burung emprit sejumlah 19 ini kita simbolkan COVID-19 yang nanti akan kita lepas dengan harapan wabah ini bisa cepat menyingkir dari bumi Indonesia, khususnya kota Semarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Siswa didampingi oleh Bapak Fajar, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danwagil, dan Pak Didik untuk menyerahkan bantuan ini kepada warga. Baik, mungkin bisa baik, diambil dulu. Nanti kalau saya ada satu lagi, satu sesi lagi. Ya. Baik.
Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana pandemi Covid-19. Kita berkumpul tapi tetap mengatur protokol kesehatan. Yang kedua, kami mohonkan maaf Bapak Wali Kota Semarang, Pak Hendy, Pak Hendra Prihadi SMM tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena ada beberapa kegiatan yang juga beliau tidak dapat tinggalkan. Kita tahu bahwa kegiatan beliau selama pandemi ini bukannya beliau istirahat, tetapi kegiatan beliau sampai tengah malam, keliling dari satu posko ke posko yang lain dengan menggunakan sepeda motor. Bukan main pemimpin kita, Wali Kota Semarang. Saya sering mengingatkan kepada beliau, Pak Wali, tolong jaga kesehatan Pak Wali. Pak Wali masih dibutuhkan masyarakat untuk, mohon maaf ini saya baper. Tolong jaga kesehatan Pak Wali, karena kondisi ini paling tidak Pak Hendy dibutuhkan sebagai pemicu untuk bagaimana masyarakat Kota Semarang dapat lebih semangat lagi dalam menjalani waktu-waktu seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pandemi 19 ini membawa dampak yang sungguh sangat luar biasa. Kita mengingat krisis ekonomi tahun 97 masih kalah dengan pandemi ini. Kondisi keuangan pemerintah pun demikian. Kekuatan pemerintah untuk membagi sembako kepada masyarakat itu sampai sejauh mana? Lah, di tengah-tengah kegelisahan, kegundahan pemerintah ini, kami matur nuwun kepada warga Tawangmas yang sudah mau bersama-sama bergotong royong untuk membantu warga yang sekiranya terdampak dari pandemi 19. Sekali lagi saya matur nuwun kepada Pak Dedi dan tokoh-tokoh yang lainnya yang sudah mau berkorban untuk membantu menyisihkan sebagian hartanya untuk bersama-sama memikirkan warga kita, warga Tawangmas, dan kelurahan apa dibantu tadi, Kerobokan juga ya. Ada Kerobokan juga dibantu, matur nuwun, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita ini untuk membantu warga masyarakat yang terkena dampak mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita berharap dengan keikhlasan ini sebagai bagian daripada doa kita agar pandemi Covid-19 di Kota Semarang khususnya dan Indonesia umumnya dapat segera lenyap. Ini doa yang harus terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa akhir-akhir ini banyak warga masyarakat yang sudah menanyakan kapan PKM ini akan berakhir. Karena terus terang Semarang tidak menerapkan PSBB. Karena kalau PSBB biaya yang dibutuhkan itu jauh lebih besar. Sehingga Bapak Wali Kota mengambil jalan tengah dengan menerapkan PKM di Kota Semarang. Alhamdulillah, langkah yang kita lakukan, langkah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan mengambil kebijakan PKM ini hasilnya begitu dahsyat. Pada saat kita kenceng-kencengnya awal-awal PKM, alhamdulillah ODP, PDP, positif semuanya turun Kota Semarang. Kalau kita lihat yang lagi viral di Surabaya, Ibu Gubernur menyatakan Gubernur Jawa Timur justru memberikan contoh Semarang yang tertinggi dapat recovery, bukan tertinggi penderita ya. Jadi recovery kita malah diberikan apresiasi dengan warga Jawa Timur dibanding dengan Surabaya. Kita 64,3%
dibanding dengan Surabaya yang paling rendah recovery daripada penderita PDP. Jadi di Indonesia kita tertinggi dari recovery-nya 64,2%. Kita matur nuwun kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada aparat pemerintah, terutama kepada TNI dan Polri yang sudah bersama-sama kita untuk bagaimana merubah budaya. Bersama-sama kita kemudian mencegah penularan COVID ini. Kalau PKM ini harus berakhir, maka ini pun kembali kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi bahwa akibat beberapa klaster terakhir ini justru PDP Kota Semarang maupun yang positif meningkat. Ini akibat ada beberapa klaster kemarin terakhir, klaster Pasar Kobong. Ini justru meningkatkan jumlah penderita positif di Kota Semarang. Lah sekali lagi Pak Wali Kota mengambil kebijakan apabila PKM ini harus berakhir, maka kedisiplinan kita semuanya harus betul-betul kita taati. Sekali lagi jangan kita berpikir terlalu ini segera berakhir, jangan terlalu seperti itu. Tetapi marilah kita camkan bahwa COVID pandemi 19 ini dia akan berubah bukan pandemi tetapi kemudian hanya 1, 2, 3, dan 4. Protokol kesehatan ini jadikanlah budaya kita untuk merubah cara kita berperilaku, cara kita bergerak, cara kita bersosialisasi. Jadi sekali lagi bahwa marilah kita budayakan protokol kesehatan, jaga jarak, physical distancing, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Protokol-protokol kesehatan itulah yang kita harus terapkan sekarang. Itu sudah jadi budaya dan harus kita budayakan terus-menerus. Saya kira teman-teman dari pemerintah maupun TNI Polri tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada warga masyarakat untuk menjaga hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa jagalah saya menjaga Anda. Jadi seperti itu sudah tidak ada yang lain lagi. Tadi juga Pak Fajar menyampaikan kepada Pak Dedi awal-awal, kalau kita bisa makan, tapi tetangga kita tidak bisa makan. Kita bisa punya duit, tetangga kita tidak. Jadi inilah saatnya kita saling bergotong royong, termasuk di dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun, di hari lahir Pancasila ini kita dapat berbuat sesuatu untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan sekali lagi di hari Pancasila kita mampu memberikan bantuan kepada warga kita yang terkena dampak. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua, terjaga dari bencana, dan mudah-mudahan Tawang Mas khususnya dapat segera masuk ke zona hijau. Sekarang menurut informasi dari Pak Dan Ramil maupun dari Pak Camat, katanya sekarang Tawang Mas sudah masuk ke Semarang Barat ya? Semarang Barat sudah masuk ke zona kuning. Kita berdoa semoga segera masuk ke zona hijau sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa dengan new normal dengan mentaati protokol kesehatan. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada panitia persilakan menyiapkan. Pak Camat, Pak Lurah, mohon untuk mendampingi Pak Dan Ramil dan Ketua Panitia, Pak Lurah, Pak Lurah Salamat dan Roboan, mohon mendampingi. Sini Bapak. Mundur ulang. Ya, toh, mundur bikin. Baik. Ya. Nomornya bareng-bareng dah? Belum. Nomornya kapan ini? Belum.
silakan burung prit. Ya. Jalan. Dibuka sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Semoga COVID-19 akan terbang jauh dari bumi Indonesia, dari kota Semarang. Nah, ini tinggal 1 nih yang tersisa. Baik, terima kasih. Mohon Pak, kita kembali ke belakang, ke dalam. Ya. الفتح بنية القبول وتمم كل سؤال ومقول وشافع ظاهرا وباطنا تابعة بالشر الجالبة للخير لنا ولوالدينا وأقربنا ومشايخنا وأنه من ينوي قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعقاب والمرجعة بلا محنة ولا امتحان بجيشه ولا أدنى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد كما ينبغي لجلاله ولجلاله وعظمة الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على عبادك من قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. فلعلى ذات المكملة ورحمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصحبنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. حسبنا الله وعلى سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. yang kau kerjakan, senyummu bersifat kesabaran, dengan penuh kasih dan sayang, baktimu tak terbilang, relawan hidup. Di tengah-tengah pandemi 19 ini dan di hari lahir memperingati hari lahir Pancasila, warga Tawang Mas ini alhamdulillah mampu mengumpulkan apalagi beras sebanyak 20 ton. Dan kami memberikan apresiasi kepada masyarakat di Tawang Mas yang dimana di tengah-tengah pandemi ini artinya bahwa mampu mereka bergerak untuk bergotong royong membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Jadi kami dari pemerintah Kota Semarang terus berupaya bagaimana kemudian kita bergerak bersama sehingga Semarang dapat lebih baik lagi di dalam rangka menekan
laju pertumbuhan dari COVID-19 ini. Jadi kami betul-betul banyak berterima kasih kepada tokoh masyarakat yang sudah digerakkan oleh beberapa tokoh. Alhamdulillah terkumpul sebanyak 20 ton dan sebanyak 4.000 sekian paket sembako yang akan dibagikan di 800 KK. Nah, 800 KK ini dalam satu periode, dan menurut informasi bahwa akan dibagikan sebanyak 4 periode. Jadi ini langkah awal sebanyak 1.000 paket. Mudah-mudahan pada beberapa minggu ke depan sembako ini akan kembali dibagi oleh warga masyarakat. Pak, sejauh ini kelurahan di Semarang apakah juga? Saya kira semua sudah bergerak bersama-sama bagaimana kemudian apa yang diminta oleh Pak Wali Kota agar lumbung ini dapat bergerak bersama. Semua di kelurahan saya kira sudah berjalan. 20 ton itu bertahan berapa bulan? Nah, ini kita melihat kondisi menurut informasi dari masyarakat. Jadi tokoh masyarakat ini akan masuk ketika ini kosong. Jadi misalkan ada bantuan dari pemerintah tetap masuk, mereka akan menunggu. Nah, ini adalah waktu yang tepat menurut mereka bahwa ketika ini posisi kosong, mereka masuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan menurut informasi ini berlangsung sampai dengan bulan September menurut perhitungan mereka. Stok kami ada 4.110 dan insya Allah akan kita bagi selama 4 tahap. Yang pertama 1 Juni ini kita bagi 1.019, kemudian tahap berikutnya kemungkinan ya sekitar 1.000 sama ya. Kita bagi 4 kali dari bulan Juni, Juli, kemudian Agustus sampai dengan bulan September, dengan harapan nanti kita tidak kosong karena ada kemungkinan bulan-bulan ini kita banyak bantuan dari mana-mana, tapi untuk bulan Juli sampai ke sananya kita belum tentu ada bantuan dari mungkin dari Pemkot atau dari lembaga-lembaga yang lain. Kalau paket 75 atau paket sekitar 75.000 itu isinya beras 5 kilo, kemudian minyak, kemudian Indomie, mie sama kecap. Ya. Itu khusus untuk warga Tawangmas di luar area itu? Warga Tawangmas sama warga Kerobokan. Ya, kita emang kebetulan wilayah kami berdekatan dengan satu Kelurahan Tawangmas karena kita masuk wilayah Tawangmas, kemudian yang berdekatan dengan kami juga ada Kelurahan Kerobokan. Kita sisihkan juga untuk Kelurahan Kerobokan. Semua warga atau khusus yang terdata itu terdampak? Kita yang terdata Pak, yang terdampak. Untuk yang periode pertama ini Tawangmas 800, Kerobokan kita bagi 200. Harapannya apa Pak? Harapannya kita saling berbagi Pak. Ya, karena dari Pak Wali kan lumbung itu yang orang yang punya mencukupi lumbung, kemudian orang yang tidak mampu bisa mengambil dari lumbung yang sudah ada di Kelurahan Tawangmas. Kalau kontinuitas bisa terjamin ya Pak? Insya Allah bisa ya. Kita sudah ada tim sendiri yang verifikasi, jadi kita untuk pendataan warga yang terdampak COVID, kita langsung turun ke lapangan. Tadi bisa dilihat di foto booth-nya itu foto ketika kita membagi kupon, sekaligus kita verifikasi kepada warga apakah mereka layak kita beri bantuan atau tidak. Nama lengkap saya Nasikin Eskom, selaku ketua panitia. Pak Aura. ditaruh situ kan? Ya. Yuk, di mata. Sip.
Jarang orang-orang dulu, tapi